Saya Meriana Sitialima, biasa dipanggil Riri. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait dari meja kerja ke gaya hidup, evolusi interaksi manusia dengan teknologi, informasi, dan jaringan komputer. Abstraknya, teknologi informasi dan jaringan komputer telah mengubah cara manusia berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka, dari perubahan dalam cara kerja hingga transformasi gaya hidup sehari-hari. Dampak teknologi ini sangat signifikan. Artikel ini mengeksplorasi bagaimana teknologi ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, dengan memberikan gambaran tentang kondisi sebelum dan sesudah penggunaannya, serta dampak yang dihasilkan. Untuk pendahuluan, latar belakangnya, yang pertama, sebelum teknologi informasi dan jaringan komputer, komunikasi dan akses informasi itu sangat terbatas. Jadi, semua yang kita tahu hanya dalam, misalkan di perpustakaan, kalau kita mau mencari suatu ilmu atau pengetahuan, kita pasti melihat ensiklopedia atau kita membaca buku lah, hanya dari buku cetak saja gitu. Untuk sekarang kan kita bisa dari menggunakan internet, lalu membuka Google, YouTube, dan media lainnya, kita bisa mendapatkan informasi. Bahkan zaman dulu kita menggunakan koran, untuk sekarang kita menggunakan sosial media dan koran bukan elektronik ya, koran yang bisa diakses di handphone, di mobile apps gitu, Pak. Untuk yang kedua, pekerjaan kantor dilakukan secara manual, menyebabkan banyak pekerjaan administratif berjalan lambat dan kurang efisien. Saya sebagai pekerja dari 2015, saya sudah bekerja di suatu bank di Indonesia, yaitu Bank BCA. Saya benar-benar, walaupun mungkin terlihat hanya sekitar 9 atau 10 tahun lah saya bekerja gitu ya. Pengalaman bekerja ini, dan terus ya hitungannya mungkin baru, tapi ternyata saya tuh melihat juga perbedaannya dari saat saya bekerja di Bank BCA. Ada beberapa aktivitas atau melakukan pekerjaan itu ya, itu secara manual, Pak. Dan pas kesini ternyata, oh, ini sudah ada cara yang gimana otomat otomatis gitu, Pak. Dan saya kerja di dunia IT juga, sebagai IT security assurance, saya juga agak amazed dan kayak, ya mungkin lebih berasa kayak, oh, udah tua ya, karena dulu misalkan saya mengerjakan eh, ngitung stroke, Pak. Jadi misal karena saya teller dulu, saya ngitung stroke. Itu tuh ratusan stroke setiap harinya saya hitung nominalnya, dan itu harus balance dengan uang yang ada di laci saya. Dan mungkin eh, ya kayak yang sekarang gitu ya, Pak. Kita udah nggak pakai, nggak udah misalkan kita udah nggak pakai stroke gitu ya, udah pakai semuanya dari smart teller kayak gitu. Itu semua udah terotomatisasi dari komputernya gitu loh, Pak, dengan mesin learning kayak gitu loh. Dan ya sangat membantu sih dalam dunia pekerjaannya yang tadinya manual menjadi otomatis sekarang gitu. Dampak teknologi informasi yaitu kecepatan dan efisiensi. Betul banget ini. Penggunaan komputer dan internet mempercepat proses kerja dan komunikasi. Bener banget. Proses kerja semakin cepat dan komunikasi bisa dengan internal di organisasi atau dengan nasabah atau dengan klien, seperti itu, Pak. Yang kedua, akses informasi. Akses informasi menjadi lebih mudah dan cepat, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan tepat waktu. Dengan mendapatkan informasi yang lebih cepat, kita bisa lebih cepat memilih decision gitu, kayak oke, okay, ini udah ada data-datanya, berarti ini fix, ini sesuai kayak gitu-gitu kan. Seperti itu akses informasi. Untuk yang ketiga, kolaborasi dan komunikasi. Teknologi jaringan memungkinkan kolaborasi jarak jauh yang lebih efektif melalui email, video conference, dan alat kolaborasi online lainnya. Ya, saat kita COVID lah ya, banyak sekolah, semua sekolah, bahkan di dunia pun semua sekolah yang tadinya harusnya offline, eh, tatap muka gitu ya di sekolah. eh, karena COVID, ada virus ini, kita semua jadi online. Even pekerja pun juga online semuanya. Ya, saya sebagai pekerja yang bukan alhamdulillah ya. Ya, saya senang sampai sekarang saya masih WFH. Ya, hybrid, kadang seminggu sekali aja ke kantor, tapi eh bener-bener memudahkan saya dengan kita meeting online, kita bekerja semuanya online, ada sistemnya, semuanya ada sistemnya, ada
apa ya, bener-bener semuanya tuh terstruktur gitu walaupun online dan video conference. Terus juga semua evidence atau misalkan tanda tangan atau bukti minta approval ke supervisor atau head itu bisa dari email juga dengan menggunakan Adobe Digital Sign seperti itu. Untuk yang keempat, transformasi gaya hidup. Dari pekerjaan jarak jauh hingga pembelajaran online, teknologi telah mengubah cara kita bekerja, belajar, dan berinteraksi. Dan ini terlihat banget kayak adik-adik yang di bawah kita, di bawah saya gitu ya Pak. Itu apalagi adik saya yang beda 7 tahun, yang dia tadinya SMA itu offline di awal kuliah, di awal sekolah, tiba-tiba karena ada COVID jadi online kan. Lalu saat dia lulus SMA, saya suruh adik saya untuk udah kamu jadi bakti BC aja sambil kerja tapi sambil kuliah. Jadi pengalaman pekerjaan dapat tapi ilmu sarjananya juga dapat gitu. Nah, saya alhamdulillah karena adik saya bisa belajar online karena sudah terbiasa di saat SMA. Alhamdulillah sekarang dia kuliah IT di BINUS online, Pak. Dan bekerja sebagai teller bakti BCA di BCA Sudirman. Eh, ya nilainya bagus dan menurut ya mungkin dia lebih ini juga ya apa lebih fleksibel juga karena kerja udah tatap muka dengan nasabah, dan dia bekerja apa kuliahnya online kayak ya bener-bener online gitu Pak. Jadi saya salut banget sih sama anak-anak Gen Z atau ya umur-umur yang masih lulus itu, yang baru lulus itu ngerasain online dan ya mengubah cara mereka bekerja, belajar dan berinteraksi sih sebenarnya. Ada plus minusnya tapi kita kalau ngambil minusnya banyak, ngambil plusnya juga banyak sebenarnya gitu Pak. Next. Ini ada diagramnya Pak, diagram alur pengguna yaitu pengguna user atau pengguna menggunakan laptop membuka perangkat lunak kolaborasi lalu menyambungkan ke internet, lalu bisa belajar online saat COVID gitu ya, terus lalu dengan menggunakan laptop atau tablet lalu mengakses platform e-learningnya, websitenya atau Zoom meeting mungkin harus disambungkan ke internet lagi. Lalu interaksi sosial dengan adanya sambungan internet bisa berinteraksi sosial menggunakan smartphone dan dengan cara membuka aplikasi media sosialnya dan balik lagi itu menyambungkan ke internet lagi. Pokoknya poin utamanya ada di sambungan internet. Untuk yang kedua ada diagram teknologi informasi yang digunakan. Interaksi sosial bisa menggunakan smartphone, aplikasi media sosial, dan konektivitas internet itu pasti yang utama. Untuk belajar online juga menggunakan laptop atau tablet dengan platform e-learning dan juga membutuhkan konektivitas internet. Untuk bekerja jarak jauh nih, seperti saya yang bekerjanya WFH dan kadang saya bisa kerja di Bali atau di luar kota, itu saya bekerja jarak jauh harus wajib menggunakan konektivitas internet, laptop yang utama, dan perangkat lunak kolaborasinya. Next. Ini adalah analisis dampak sebelum dan sesudah penggunaan teknologi. Untuk nomor yang pertama, aspek kecepatan komunikasi. Sebelum teknologi berkembang sangat lambat dan melalui surat fisik. Makanya dulu pos Indonesia itu sangat laku banget. Mungkin di zaman saya karena saya masih kecil jadi tidak terlalu ngirim pos, tapi saya pernah ngirim PO Box. PO Box atau surat ya? Ke Bobo. Saya waktu itu ngirim hadiah ke Afgan karena saya suka Afgan waktu itu. Terus ya sesudah teknologi berkembang, saat ini komunikasi sangat cepat melalui email dan chat, video conference juga bisa. Seperti itu. Untuk yang kedua, aspek akses informasi yang sebelumnya teknologinya terbatas pada media cetak. Betul, media cetak aja. Bener-bener buku yang tercetak. Tuh. Dan sekarang sudah teknologi berkembang, unlimited, dan semua melalui internet hanya membutuhkan platformnya yaitu handphone, web browser, laptop, PC, tablet, anything itu bisa diakses informasi. Yang ketiga, aspek pengelolaan dokumen. Sebelum teknologi itu manual dan memakan waktu. Sebelum teknologi berkembang, manual dan memakan waktu. Sesudah teknologi berkembang, sekarang sudah otomatis pengelolaan dokumennya seperti penyimpanan dokumen atau bisa kayak short A to Z gitu. Dan itu sangat yaitu efisiensi waktu juga menjadi cepat. Terus yang keempat, aspek kolaborasi.
Sebelum teknologi berkembang, terbatas pada lokasi fisik, dan sesudah teknologi berkembang, fleksibel dapat dilakukan online. Mungkin bisa dicontohkan seperti kita beli tiket pesawat. Mungkin zaman dulu beli tiket pesawat harus ke bandaranya dulu gitu. Nggak usah beli pesawat atau kereta, harus ke tempatnya dulu. Sekarang dengan berkembangnya aplikasi software programmer yang bisa ngoding dan bisa membuat aplikasi itu berjalan, dengan adanya orang-orang IT itu ya jadinya fleksibel. Kita beli tiket, pesen Gojek, pesen taksi, or anything itu bisa dilakukan dengan online. Kesimpulannya adalah teknologi informasi dan jaringan komputer telah membawa perubahan besar dalam cara manusia berinteraksi, bekerja, dan hidup. Dengan adanya teknologi ini, efisiensi dan produktivitas meningkat secara signifikan, memungkinkan gaya hidup yang lebih fleksibel dan terhubung. Itu saja, Pak. Terima kasih. Salam Budi Luhur.